Islamiyah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atka Selina Yulian. Saya berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau semester 6 dengan NIM 191355. Di video kali ini saya akan membahas tentang takwa di dalam Al-Quran. Pengertian dari takwa menurut Ar-Razi, takwa di dalam Al-Quran bermakna khasya atau rasa takut, seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Maksudnya yaitu, wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kamu. Selain bermakna rasa takut, Ar-Razi mengungkapkan 5 makna takwa lainnya, yaitu yang pertama iman, yang kedua taubat, yang ketiga taat, yang keempat meninggalkan maksiat, yang kelima ikhlas. Dalam tinjauan terminologi, terdapat berbagai macam pendapat terkait dengan pengertian takwa. Yang pertama, menurut Imam Ali bin Abi Thalib, takwa adalah rasa takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit, dan bersiap-siap untuk hari kematian. Yang kedua, menurut Talib bin Habib, mendefinisikan takwa sebagai berikut, yaitu takwa adalah kamu melakukan ketaatan dengan cahaya Allah untuk mengharapkan rahmat dan meninggalkan kemaksiatan dengan cahayanya karena takut siksaannya. Yang ketiga, menurut Al-Tabari menjelaskan bahwa takwa adalah orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang berhati-hati dengan balasan Allah bila meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui dan mengharapkan rahmatnya dengan meyakini apa yang diturunkannya. Selanjutnya tentang karakteristik al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat di atas menjelaskan bahwa al-muttaqin yaitu beriman, melaksanakan sholat, menafkahkan sebagian hartanya, beriman kepada kitab-kitab yang telah diwahyukan, dan meyakini hari akhirat. Selanjutnya, pembahasan tentang kata takwa di dalam Al-Quran. Yang pertama, dengan arti al-khasya wa al-haibah, artinya yaitu takut, seperti diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 41 yang berbunyi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Yang artinya, dan berimanlah kamu pada Al-Quran, pada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
Tafsir dari ayat berikut adalah tuntunan pada ayat di atas dipertegas lagi dengan mengajak mereka memeluk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan berimanlah kamu pada apa, yakni Al-Quran yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad, yang membenarkan apa, yakni Taurat, Zabur, dan lain-lain yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama, yakni yang paling gigih dan paling keras mengingkari dan kafir kepadanya. Janganlah kamu jual, campakkan atau tukar ayat-ayatku dengan kemegahan duniawi dan dengan harga yang pada hakikatnya murah walaupun tampak mahal. Dan bertakwalah hanya kepadaku, sebab dengan itu kamu akan mendapat jalan perintahku dan meninggalkan laranganku, sehingga kamu tidak terjerumus dalam kesesatan. Yang kedua, makna al-ta'ah wa al-ibadah, taat dan beribadah. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tafsir dari ayat di atas adalah supaya kamu memperoleh keimanan yang kuat dan tidak goyah ketika terjadi cobaan. Maka wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya sesuai kebesaran, keagungan, dan kasih sayangnya kepada kamu. Bukti ketakwaan tersebut adalah menaati Allah dan tidak sekalipun durhaka, mengingatnya dan tidak sesaat pun melupakannya, serta mensyukuri nikmatnya tanpa sekalipun dan seketir apapun mengingkarinya sampai batas akhir kemampuan kamu. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah dengan tetap memeluk agama yang diridhai, yaitu Islam. Karena tidak seorang pun mengetahui kapan datangnya kematian, maka berusahalah sekuat tenaga untuk selalu berada di jalan Allah, karena Allah akan menganugerahi hamba sesuai usaha yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang syarat-syarat menjadi takwa. Yang pertama, hamba menjauhi semua yang selain Allah SWT sesuai esensinya. Yang kedua, menunaikan hukum-hukum agama. Yang ketiga, melindungi diri dari segala bentuk perilaku dalam kawasan asbab yang dapat membuat dirinya bersikap seperti golongan Jabariyah, dan sekaligus menghindari dari penyimpangan dalam kawasan takbir yang dapat membuat dirinya bersikap seperti golongan Mu'tazilah. Yang keempat, berhati-hatilah dari segala sesuatu yang dapat menjauhi diri dari Allah SWT. Yang kelima, selalu awas dalam menghadapi dorongan nafsu yang dapat menyeret pada hal-hal yang terlarang. Sifat-sifat orang yang tergolong dalam bertakwa ialah: yang pertama, percaya kepada yang gaib. Yang kedua, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang ketiga, menafkahkan sebagian dari rezeki yang mereka peroleh. Yang keempat, percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kelima, percaya akan adanya akhirat. Yang keenam, percaya kepada Allah, malaikat, kitab suci, serta para nabi. Yang ketujuh, menunaikan zakat. Yang ke-8, menepati janji apabila berjanji. Yang ke-9, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Yang ke-10, mampu menahan amarah, memaafkan orang lain, dan berbuat baik terhadap siapa yang pernah melukai hatinya. Di dalam pembahasan takwa di sini menggunakan tafsir Al-Azhar yang bercorak adabi ijtimai, yakni pemikiran berbagai permasalahannya berkaitan dengan kandungan ayat, dan di sini menggunakan metode tahlili. Penafsirannya sesuai dengan urutan surah dan ayat yang tercantum dalam mushaf. Dan di dalam buku Asbabun Nuzul karya Imam As-Sayuti dijelaskan, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair yang mengatakan, tatkala turun ayat bertakwalah kalian kepada sebenar-benar takwa. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa.
Hal itu bukan untuk memberatkan manusia. Kisah ini melatar belakangi turunnya surah At-Taghabun ayat 16 yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kadar kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baiklah, jadi hikmah yang mempelajari tentang takwa yaitu yang pertama, takwa mencakup keimanan dan keislaman. Yang kedua, takwa dikaitkan dengan tipu daya manusia. Yang ketiga, takwa dihubungkan dengan silaturahmi. Yang keempat, takwa berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Yang kelima, takwa berkaitan dengan larangan memberikan loyalitas terhadap orang kafir dan ahli Alkitab. Yang keenam, takwa bermakna konsisten terhadap Islam dengan meninggalkan semua yang tidak Islami. Yang ketujuh, takwa bermakna tidak mendiamkan kezaliman. Yang kedelapan, takwa dan iman tidak akan bertemu dengan hati orang yang meninggalkan jihad. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang takwa di dalam Al-Quran. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.